Ini analisa komputer untuk generasi yang mungkin dituju ke atas ya, yang dia menggunakan DSW. Jadi langkah teman-teman nanti kalau menganalisa komputer itu bagaimana pertama kali menganalisa power standby. Powernya ada 4, yaitu dari baterai CMOS, kemudian 5 volt SB ATX, kemudian ada juga 3 DSW dan 3 VSB ya. Artinya tegangan-tegangan standby ini tidak melibatkan AC wake up. Sebetulnya kayak gitu logikanya. Nah, kemudian coba kita detailkan. Standby itu ada baterai CMOS. Di dalam blok baterai CMOS, apa saja yang nanti akan kita analisa, yaitu berkaitan dengan rangkaian real time clock. Dan target terakhirnya adalah 32.768-nya hadir. Ingat, ketika ada VBAT-nya tidak hadir, jangan-jangan ada proteksi. Ini harus dipahami untuk masalah blok RTC atau baterai CMOS. Langkah yang selanjutnya adalah menganalisa standby 3 volt DSW. Ini biasanya untuk generasi 5 ke atas ya, 6 ke atas ini yang menggunakan DSW. Ini termasuk bagian dari power standby. Apa saja dari power DSW? Ada 3 volt DSW, ada power OK dari rangkaian DSW menuju ke AC, kemudian ada laporan dari AC menuju SB, dan ada batlow-nya. Ini merupakan bagian dari sensor deteksi baterai. Baterainya baterai CMOS ya. Kemudian ada rangkaian dari power management mengeluarkan sinyal slip switch, di mana sinyal slip switch ini menjadi bagian dari AC wake up. Jadi slip switch ini merupakan bagian dari AC wake up. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menganalisa standby turunan dari 5 ATX. 5 ATX ini nanti teman-teman harus menganalisa menjadi 3 VSB atau nanti menuju ke AC. Dan ini nanti menuju ke AC ataupun masuk ke SB. Ini bagian dari standby. Kemudian ada sinyal 3 voltage SB off. Ini juga menjadi bagian proteksi dari sinyal 3 VSB. Jadi kalau nanti ada 3 VSB nggak hadir, bisa juga disebabkan oleh sinyal ini. Dan turunan dari 5 VSB menjadi 5 volt dual. Nah ini nanti 5 volt dual ini akan diturunkan menjadi power untuk state S5. Jadi nanti untuk menjadi 3 volt VCC sus 3.3. Jadi atau nanti 3 volt dual. Nanti di bahasa tertentu menggunakan 3 volt dual. Jadi 5 volt dual itu turunan langsung dari power ATX. Itu poinnya ya, 5 volt dual. Kemudian bagaimana syarat AC wake up? Parameter supaya AC wake up itu dipengaruhi oleh beberapa tegangan dan sinyal. Yang pertama tentunya tegangan yang menuju ke AC, 3 VSB AC. Dan tegangan untuk menghidupkan clock yang ada di AC, biasanya VBAT bahasanya. Dia ada reset, ada sirkuit reset untuk mengaktifkan AC secara mikrokontrolernya, atau dia nanti untuk mereset supaya AC mengaktifkan mereset BIOS yang ada di AC. Kemudian ada sinyal proteksi SKTOCC, merupakan sinyal deteksi prosesor terpasang. Kemudian ini disebut sinyal tanda AC wake up. Nanti bahasa di lapangan bisa pakai deep sleep atau 5 VSB control, atau dia menggunakan bahasa sleep switch. Nanti turunan dari sleep switch ini. Karena nanti sleep switch ini menjadi syarat AC wake up. Kemudian
Setelah EC wake up, ini nanti akan kita menganalisa selanjutnya yaitu di state S5. Jadi state S5 itu apa saja di sana? Tentunya S5 itu dinisbahkan kepada power-power yang mengalir kepada SB. Jadi nanti teman-teman akan menjumpai beberapa tegangan awal, mau pakai bahasa apapun, pakai DSW, pakai SUS, atau nanti bahasa di seri-seri yang terbaru menggunakan prim. Jadi ini adalah power-power yang bagian dari state S5. Jadi Anda harus menganalisa semua ini ketika Anda menjumpai single chip yang menggunakan kata-kata VCC prim. Semua yang menggunakan kata-kata prim itu kategori kelompok S5 dan hadirnya sebelum switch. Jadi teman-teman harus menganalisa ini. Kasus mati total bisa saja disebabkan oleh salah satunya. Kemudian kalau Anda mau main justice, silakan. Langkah cepat kita lakukan cek sinyal resume reset. Jadi sinyal resume reset ini di komputer hadirnya sebelum on. Jadi kalau sinyal ini ada yang belum hadir, jangan-jangan ada dari state S5 yang belum hadir. Kemudian ada sirkuit clocknya kerja apa enggak. Kemudian ada beberapa sinyal lanjutannya, yaitu informasi bahwa SUS power axe-nya sudah bekerja, artinya sudah menginformasikan informasi balik. Ini adalah biasanya teman-teman kalau komputer langsung saja cek resume reset. Kalau resume reset ini belum hadir, ya Anda harus mundur ke sana. Tapi kalau sudah hadir, ini kemungkinan kasusnya no switch. Bisa nggak di switch? Ketika tombol on off di switch, tentunya akan ada perubahan di tombol on off ya, dari high menjadi low menjadi high lagi. Ada beberapa proteksi yang bisa menyebabkan EC-nya atau SB nggak kerja, yaitu nanti ada sinyal proc hot atau nanti nama sinyalnya term trip. Ini juga bisa menyebabkan komputer tidak bisa di switch. Kemudian tandanya EC itu wake up atau kerja, dia akan mengaktifkan sinyal menuju ke SB. Anda cari sinyal yang dari EC menuju SB. Kemudian BIOS-nya nanti akan terreset dan tentunya akan mulai beroperasi. Sehingga tugas pertama dari microcontroller adalah mengeluarkan sinyal balik namanya slip S4, slip S3. Ini namanya mulai manajemen power, sehingga PS on-nya akan kerja. Artinya kondisinya 5 volt berubah menjadi 0. PS on adalah sinyal untuk menghidupkan main power yang ada di power ATX komputer. Jadi Anda boleh langsung ke sana. Jadi nanti Anda ukur di soket ATX komputer sinyal PS on. Awalnya high menjadi low. Kalau itu sudah terjadi berarti logikanya sudah kerja ini parameter ini. Namun jika ini tidak terjadi perubahan, berarti kasusnya no switch. Anda lakukan parameter-parameter ini yang tentunya nanti bisa pengaruh juga dari BIOS. Oke, ini logika dasarnya seperti itu. Selanjutnya adalah analisa kasus